Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami ya Bapa, kami mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara seorang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap peristiwa kematian mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu ada batas waktunya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan kalau itu tidak benar. Memang pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah mengatakan mengenai batas waktu itu. Yang ia katakan hanyalah bahwa semua ciptaan itu baik adanya, termasuk tentu manusia di dalamnya. Dan juga tentang manusia yang diciptakan, hanya dikatakan diciptakan dari debu tanah, di mana untuk menjadi makhluk hidup, Allah menghembuskan nafas hidup. Jadi ketika nafas hidup itu kembali Allah ambil, maka tidak hiduplah manusia itu atau meninggal, dan akan kembali menjadi debu tanah. Dan memang kita semua tidak pernah tahu juga berapa lama nafas hidup itu menjadi milik manusia, karena tiap manusia pasti berbeda. Dan pemazmur untuk hal ini juga hanya dapat mengatakan 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Dan ini bukan soal angkanya, tapi lagi ini mengenai batas waktu. Ada batasnya.
Dengan kesadaran inilah, maka tinggal bagaimana kita menjalani dan mengisi hidup kita. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani adalah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada yang namanya nitip, apalagi jika kesempatan untuk hidup itu sudah lewat. Seperti si orang kaya tadi nitip supaya Lazarus balik dan memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah tidak bisa. Tapi memang benar kalau penyesalan itu seringkali datangnya terlambat. Seperti orang kaya ini yang sangat menikmati hidupnya sedemikian rupa, hingga dia tidak peduli pada sekitarnya, bahkan pada sesama yang ada di dekatnya yang membutuhkan pertolongan, dan bahkan sebenarnya bisa dia lakukan dan tidak menyusahkan dengan kelebihan yang dia miliki. Boleh dibilang si orang kaya ini sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Lazarus yang miskin, tapi ia tidak menyadari pentingnya kesempatan saat itu. Yang ada hanyalah bagaimana hidup menyenangkan dirinya sendiri. Mungkin kalau orang sekarang bilang mumpung. Menyenangkan dirinya sendiri dengan saudara-saudaranya. Tidak memikirkan atau mempersiapkan diri untuk hidup kekal di masa mendatang. Hingga ketika kesempatan itu sudah tidak ada, barulah dia menyesalinya. Kisah ini Tuhan Yesus sampaikan sebenarnya untuk menegur orang-orang Farisi yang hidupnya hanya mengandalkan kekayaan, pengetahuan, dan juga kekuatannya sendiri untuk mencapai surga atau hidup kekal. Apa yang Yesus katakan dan apa yang mereka miliki dari firman Tuhan seharusnya menyadarkan, bisa mengubah cara hidup mereka. Tapi seperti si orang kaya tadi, mereka tidak peduli, selain peduli hanya pada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita banyak kali membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tapi berpengaruhkah itu dalam hidup kita? Itu semua bukan sekedar sebuah kebiasaan saja. Membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi lihatlah, ini sebuah kesempatan di mana apa yang kita baca, apa yang kita renungkan itu juga berbicara sesungguhnya dalam hidup keseharian kita. Membaca, merenungkan, dengan mendengarkan firman Tuhan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena akan ada saatnya kita tidak dapat lagi membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jangan sampai ketika waktunya habis, kita baru menyesalinya. Karena ternyata selama ini hidup yang kita jalani ternyata hanya untuk diri sendiri. Mungkin kita merasa tidak karena kelihatannya sibuk sana dan sini, tapi ternyata semua tetap hanya untuk kepuasan diri, bukan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengar dan dimengerti. Karena itu saudara-saudara, ingat selalu, hidup kita itu ada batas waktunya. Sampai kapan? Entahlah. Tapi mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa hidup kami ini adalah kesempatan yang Engkau berikan ketika kami masih dapat membaca, mendengar, merenungkan akan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh terus belajar melakukannya. Ketika kami berhadapan dengan sesama kami, ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat melakukan sesuatu terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan.
Ya Bapa, biarlah kami selalu diingatkan bahwa sungguh hidup kami ada batas waktunya, hingga kami boleh dengan bijak menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan juga kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, dapat kami lakukan dengan baik dan benar bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.